Anda lihat pemirsa, bagaimana sebuah backpass yang berbahaya. Berbahaya sekali backpass. Kemenangan tipis Persib Bandung atas PSBS Biak di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Minggu 25 Januari tahun 2026 terasa lebih dari sekadar tambahan 3 poin. Skor 1-0 mungkin terlihat sederhana di papan hasil, tetapi cerita di balik laga itu penuh drama, ketegangan, dan catatan penting yang mempertegas status Maung Bandung sebagai salah satu kandidat terkuat juara BRI Super League musim ini. Sejak peluit awal dibunyikan, Persib tampil dominan. Penguasaan bola dikuasai tuan rumah. Tekanan demi tekanan terus dilancarkan. Namun, gol yang dinanti tak kunjung datang. PSBS Biak tampil disiplin, sementara kiper mereka, Kadu Montero, berkali-kali membuat frustrasi lini depan Persib. Hingga menit-menit akhir, laga masih buntu. Stadion mulai tegang. Bobotoh di tribun tak henti bernyanyi, seolah mendorong bola agar mau masuk ke gawang lawan. Dan di tengah kebuntuan itulah, sebuah momen tak terduga terjadi. Sepanjang pertandingan, handuk milik Kadu Montero tampak dibiarkan tergantung di jaring gawang. Hal sepele, tapi justru menjadi titik balik laga. Saat pertandingan memasuki menit-menit krusial, Kakang Rudianto secara tak sengaja membuang handuk tersebut. Kadu Montero tampak kebingungan. Ia mencari handuknya, bahkan sempat meminta bantuan pewarta foto di pinggir lapangan. Fokus sang kiper berhasil terpecah dan Persib memanfaatkan momen itu dengan sempurna. Pada menit ke-87, Berguinho akhirnya memecah kebuntuan. Bola bersarang ke gawang PSBS. JBLA meledak. Sorak-sorai bobotoh mengguncang stadion. Gol itu menjadi satu-satunya gol di laga tersebut, sekaligus memastikan kemenangan 1-0 untuk Persib Bandung. Di balik kemenangan tersebut, satu nama kembali mencuri perhatian, Teja Paku Alam. Meski tak terlalu sibuk sepanjang laga karena dominasi Persib, Teja tetap tampil solid dan tenang ketika dibutuhkan. Hasilnya, 1 clean sheet lagi berhasil ia catatkan. Total, Teja kini mengoleksi 10 clean sheet dari 15 laga di BRI Super League musim ini, rekor terbanyak sejauh kompetisi berjalan. Sebuah pencapaian luar biasa terutama mengingat musim lalu, ia lebih sering mengawali laga dari bangku cadangan. Tak hanya itu, Persib juga mencatatkan rekor impresif di kandang. Hingga pekan ke-18, Maung Bandung hanya sekali kebobolan di Stadion GBLA, satu-satunya pemain yang mampu menjebol gawang. Persib di kandang adalah Joel Vinicius dari Borneo FC pada 5 Desember tahun 2025 lalu. Statistik ini mengukuhkan Persib sebagai tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di BRI Super League musim ini, sebuah fondasi kuat dalam perburuan gelar juara. Setelah kemenangan tersebut, skuad Persib mendapat libur 1 hari sebelum kembali menggelar sesi latihan pada Selasa, 27 Januari tahun 2026. Latihan berlangsung di lapangan pendamping Stadion GBLA sebagai persiapan menghadapi Persis Solo pada pekan ke-19 BRI Super League di Stadion Manahan, Sabtu 31 Januari tahun 2026 sore, WIB. Namun, ada satu hal yang langsung mencuri perhatian. 2 rekrutan anyar Persib, Livin Kurzawa dan Dion Marks, belum tampak bergabung bersama tim. Pelatih Persib, Bojan Hodak pun angkat bicara. Ia berharap kedua pemain tersebut sudah bisa mulai berlatih pada Rabu, 28 Januari tahun 2026, karena kehadiran mereka penting untuk membangun chemistry dengan rekan setim. Menurut Bojan, kendala utama Kurzawa hanyalah soal administrasi. Saya rasa satu-satunya kendala adalah kitas. ITC sudah selesai. Jadi, semoga besok dia sudah ada di sini. Saya harap besok, ujar pelatih asal Kroasia itu. Sementara itu, Dion Marks masih berada dalam perjalanan. Pemain timnas U23 tersebut telah mengonfirmasi bahwa ia akan terbang dari Belanda dalam waktu dekat. Dia bilang ke saya, dalam 48 jam. Jadi seharusnya, dia terbang hari ini, tambah Bojan. Meski demikian, Bojan memastikan bahwa Kurzawa dan Marks tidak akan dibawa ke Solo. Alasannya sederhana, namun krusial. Keduanya masih membutuhkan adaptasi dan latihan bersama tim agar terhindar dari risiko cedera. Mereka tidak dibawa
karena harus berlatih dulu. Tidak bisa hanya datang lalu langsung bermain, itu berisiko cedera, tegasnya. Bojan Hodak menilai Dion Marks sebagai pemain dengan potensi besar, terutama dalam penguasaan bola. Meski demikian, aspek bertahan masih perlu diasah lebih jauh. Dia cukup baik saat memegang bola, tapi secara bertahan masih harus berkembang. Dia punya masa depan cerah, dan kami mendatangkannya untuk jangka panjang, jelas Bojan. Dalam sesi latihan tersebut, Bojan juga menyoroti kehadiran 6 pemain muda yang ikut berlatih bersama tim utama. Hari ini, ada 6 pemain muda yang ikut latihan. Mereka semua adalah masa depan Persib, ucapnya. Kedatangan Layvin Kurzawa juga membawa warna tersendiri. Ia menjadi pemain Prancis kedua yang mengenakan seragam Persib, menyusul Andrew Jung yang didatangkan dari Ovikrit di awal musim. Menurut Bojan, keberadaan pemain dari latar belakang negara yang sama akan sangat membantu proses adaptasi. Ni, bagus, dan normal dalam sepak bola. Dulu Barba dan Jung selalu bersama. Pemain Brasil juga sering berkumpul, begitu juga pemain Belanda. Hal seperti ini wajar, katanya. Pada akhirnya, meski ada grup-grup kecil, suasana tim sangat bagus dan solid sebagai satu unit, tambah Bojan. Andrew Jung sendiri sudah tampil dalam 17 laga dengan koleksi 8 gol dan 2 assist di semua kompetisi. Kehadiran Kurzawa diyakini akan semakin menambah kekuatan Persib, khususnya di sektor sayap kiri, dalam upaya mengejar gelar juara ketiga secara beruntun. Dengan pertahanan paling solid di liga, kiper yang sedang berada di puncak performa, serta tambahan amunisi baru yang tinggal menunggu waktu untuk bergabung, Persib Bandung kian menunjukkan keseriusannya musim ini. Kemenangan atas PSBS Biak bukan hanya soal 3 poin, tapi juga bukti bahwa Persib mampu menang dalam situasi sulit. Kini fokus beralih ke Solo dengan satu tujuan, menjaga konsistensi dan terus melaju di jalur juara. Maung Bandung belum selesai, dan musim ini mereka tampak semakin siap untuk menuntaskannya.